Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau berangkat ke Madinah dari Mekah. Jadi kita beranjak sudah dalam bis. Doakan mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak, lihat sini, Pak. Kita lagi di rest area mau ke Madinah. Kota Madinah. Sudah sampai di Hotel Madinah, lagi nunggu kunci. Nama udah ada juga di kamar Ono. Oh, udah ada? Sama Pak siapa? Rizam sama Pak. Di lantai Raja. 7. Udah sampai di Masjid Nabawi, mau sholat Isya. Selesai sholat Isya. Kita udah sampai di Madinah. Kotanya lebih rapih dibandingkan dengan Mekah. Lah. Kita mau jalan-jalan ke makam Baqi. Habis dari makam Baqi baru mau melihat makam Rasulullah di Raudhah. Ziarah yang diisyaratkan, hikmah diisyaratkan ziarah kubur, mengingatkan diri, mengambil pelajaran, mengingat kematian, akhirat, dan bagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, akan tetapi sekarang berziarahlah karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat.
Hadis riwayat Ahmad nomor 2305. Yang kedua, mengharap pahala dari Allah dan berziarah. Yang ketiga, berbuat baik untuk orang yang meninggal dengan mengucapkan salam, mendoakan dan memohon ampun untuknya. Tata cara mengucapkan salam bagi ahli kubur: apabila seorang muslim sampai ke baki, maka diisyaratkan untuk mengucapkan salam kepada penduduk baki dengan salam yang telah datang dari Nabi Muhammad, sebagaimana dalam hadis, semoga keselamatan untuk kalian, wahai kaum muslimin. Besok apa yang dijanjikan kepada kalian akan tiba, sembari kalian menanti, kami pun menyusul. Maka kalian insya Allah, ya Allah, ampunilah para penghuni baki. Al-Ghurqad, hadis riwayat Muslim 102. Peringatan wanita tidak boleh berziarah kubur karena telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi melaknat wanita yang berziarah kubur. Ziarah yang tidak disyaratkan, ziarah kubur yang syirik, yaitu berziarah kubur dengan tujuan berdoa kepada penghuni kubur, beristighosah dan meminta pertolongan kepada mereka, dan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat dan perantara, dan mereka meminta pertolongan, bantuan keselamatan, kesembuhan penyakit dan menghilangkan kesusahan. Semua ini tidak diisyaratkan dengan kesepakatan kaum muslimin dan menghancurkan tauhid seseorang, mencabut tauhid dari akar-akarnya, dan termasuk amalan jahiliyah. Ziarah kubur yang bid'ah menentukan waktu tertentu berziarah kubur, berdiri di depan kuburan dengan meletakkan tangan seperti orang sedang sholat, membawa mushaf ke kuburan, melempar biji-bijian, meletakkan bunga, dan mengkhususkan doa untuk tertentu. Jadi kita sudah mau sampai ke makam baki, ada di Raudhah, bisa masuk dari pintu 334. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita sudah sampai ke makam baki. Nah, disinilah tempat kaum muslimin dan muslimat di Arab Saudi, di Madinah, dikuburkan. Para tabi'in. Alamin deh. Hah? Alamin deh. Oh, tak telepon yang bauti ya. Orang-orang berkumpul dan melihat papan pengumuman. अदर वालों की मग़फ़िरत फरमा, सही मुस्लिम नंबर 102 और आलमी हालात में खड़ा है और अगर आइंद कबूल के लिए दुआ करता है तो ये अच्छा है। कब्रिस्तान वकी में और उसके साहबा कराम और ताबईन आज़ाम मदफन है।
और चूँकि सलफ सालहीन आप सल्लल्लाहु अलैहि Ini makamnya berbeda sendiri ya. Oh iya. Tapi nggak mungkin kalau Aisyah nggak di situ. Iya. Osman juga ada. Mana? Ini ada makam yang berbeda di antara makam-makam yang lain. Dikabarkan ini entah Utsman atau Aisyah atau para khalifah lain atau Fatimah atau tabi'innya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bentuk makamnya berbeda dari yang lain. Panduan berziarah kubur. Tujuan berziarah kubur adalah untuk mengambil pelajaran, mengingat kematian dan akhirat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inni kuntu nahaitukum an ziyarati kubri fazuruha fa innaha tuzakharul ikhrada." Sungguh dahulu aku pernah melarang untuk berziarah, akan tetapi sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Berbuat baiklah kepada orang yang meninggal dunia adalah dengan mengucapkan salam kepadanya, mendoakan dan memohon ampunan untuknya. Beginilah ziarah yang Rasulullah ajarkan untuk umatnya, sebagaimana dalam hadis, "Assalamualaikum darul qaum mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghaddan mu'ajaluna wa inna insyaallah bikum lahiquna Allahumma ghafirli ahli baki gharqad." Semoga keselamatan atas kalian wahai kaum mukminin. Apa yang sudah dijanjikan kepada kalian pasti akan mendatangi kalian. Sungguh kami pun insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah para penghuni pemakam baki Al-Gharqad. Hadis riwayat Muslim 974. Dalam pemakaman Baki ada lebih dari 10.000 kuburan sahabat Nabi, namun tidak diketahui satupun kuburan mereka secara pasti. Demikian pula kuburan para tabi'in, karena mereka berpegang teguh dengan tuntutan Rasulullah untuk tidak membeda-bedakan kuburan. Adapun tawasul yang disyaratkan adalah bertawasul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, bertawasul dengan amal solih, bertawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup dan hadir ada di hadapannya. Larangan yang berkaitan dengan kuburan, berdoa meminta kepada orang yang meninggal, bernazar untuk mereka, meminta syafaat pertolongan kepada mereka, semua termasuk syirik besar. Membangun kuburan, mengapuri, menyemennya, menulis sesuatu di atasnya termasuk bid'ah yang diadakan. Nah, ada Rasulullah ayyuja shola kabru wa an yak ad alaih wa an yunna alaih. Rasulullah melarang mengapuri, menyemen kuburan, mendudukinya, membangunnya. At-Tirmizi mensahihkan hadis ini dengan lafaz membaca Al-Quran seperti surat Fatihah, Yasin di kuburan termasuk perbuatan bid'ah yang tidak ada dasarnya karena Nabi tidak pernah melakukannya. Demikian pula salafus solih, pendahulu kita yang solih, mencari berkah dengan mengambil tanah, batu dari pemakaman, melempar biji-bijian, bunga, ataupun menyiramkan minyak wangi ke kuburan. Itu semua termasuk perbuatan bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukannya. Begitu pula para salafus solih. Nabi telah melarang sholat di kuburan dan sholat menghadap ke kuburan. Beliau bersabda, semua tanah boleh dijadikan tempat sujud kecuali kuburan dan tempat mandi. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari kitab Sahih Abul Marsad Al-Gunawi, Nabi bersabda, la tajlisu ala kuburi wala tukallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan, jangan pula sholat menghadapnya. Tawaf dan sujud untuk kuburan pula dilarang karena semuanya termasuk pintu kesyirikan, diharamkan. Ini salah satu makam dari tabi'in. Ini sekarang kita masuk ke Raudhah.
اللهم افتح لنا أبواب الجنة أبواب الرحمة Assalamualaikum ya Rasulullah. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi ila ruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakatuhu maulana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sahabat Rasulullah. Syekh radhiyallahu anhu. Assalamualaikum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amin. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Okay. Thank you.